Halo, good morning, selamat pagi dari kota Banda Aceh. What's up, bro? Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda luar biasa. Hari ini, jam tayang YouTube saya itu adalah sudah mencapai 1000 jam tayang dan subscribernya adalah 224. I must say thank you. Terima kasih atas partisipasi Anda dan terima kasih jari Anda sudah klik subscribe. Itu sangat membuat saya bahagia. Artinya bahwa ternyata masih ada yang menyukai apa yang saya informasikan dan semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan bagikan kepada teman kamu agar mereka tahu seperti yang kamu tahu. Cerita Gio, semua ada di sini. Oke, hari ini kita masih membahas soal paspor. Nah, paspor adalah salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara, contohnya Indonesia. Dan paspor ini kita bisa gunakan untuk masuk ke beberapa negara di luar dari Indonesia. Contohnya itu seperti Malaysia, Myanmar, Kamboja, Thailand, dan lain-lain. Namun saat Anda sudah memiliki paspor, itu belum tentu Anda diizinkan 100% masuk. Nah, itu masih ada proses di keimigrasian dalam suatu negara yang akan kita kunjungi. Baik, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin menginformasikan bahwa teman-teman tahu kalau misalnya kita ingin membuat paspor baru itu biasanya yang dibutuhkan itu adalah ijazah atau akte. Perlu diperhatikan bahwa saat kita mengajukan paspor atau paspor ini, data yang benar-benar valid. Artinya bahwa akte kelahiran kamu sama, ijazah kamu sama, itu harus benar-benar dipertimbangkan. Karena kenapa data yang ada di paspor kami itu akan tidak akan bisa diubah lagi. Jadi ada komentar dari teman subscriber kita, thank you kamu udah komen, dimana dia dulu saat membuat paspor, tempat tanggal lahirnya itu salah. Nah, sehingga sekarang di paspornya itu juga salah. Nah, dia ingin mengubah data itu agar semua sama antara akte kelahirannya, ijazahnya, dan juga paspornya itu tempat tanggal lahirnya sama. Nah, namun setelah kita cross-check di keimigrasian syarat apa saja yang diperlukan saat kita ingin mengubah data di paspor kita. Nah, syaratnya itu adalah kita buat pengajuan pengubahan data. Oke. Nah, namun dari pihak imigrasi itu menyanjurkan agar kita itu membawa ke pengadilan untuk hanya mengubah data saja. Jadi ribet kan jadi urusannya. Nah, jadi sebelum kita mengajukan atau mengapply paspor, silahkan cross-check data teman-teman. Yang paling penting adalah tempat tanggal lahirnya. Oke? Nah, baik. Dan satu lagi yang kita bahas di sini adalah paspor untuk turis. Jadi kalau misalnya hanya sekedar jalan-jalan. Nah, buat teman-teman yang ingin mengapply paspor untuk kerja, itu dokumen yang dibutuhkan itu juga cukup sangat berbeda jauh dari paspor yang untuk hanya jalan-jalan. Karena kalau misalnya untuk paspor untuk bekerja, otomatis kamu harus ada kontrak kerja, dan juga kamu juga ada surat kesehatan dari kedokteran, dan itu banyak sekali dokumen yang harus kamu perlukan. Itu jadi berbeda ya. Jadi itu aja yang perlu aku sampaikan. Nah, soal paspor kembali, saya lupa ingat apakah kalau misalnya kita mengajukan paspor, apakah itu mereka meminta media sosial kita? Kalau misalnya untuk visa, yes, mereka akan minta media sosial kita yang biasa kita pakai itu apa saja, misalnya TikTok, Instagram, atau Facebook. Nah, itu biasa mereka akan minta kalau untuk visa, tapi paspor saya sepertinya lupa ingat apakah mereka minta atau tidak. Nah, gunanya itu sebenarnya adalah sebelum kita interview, setelah kita mengajukan paspor kita secara online, dan mereka akan cross check data kita di media sosial itu kita seperti apa. Apa ya yang kita posting itu apa saja dan apa segala macam, itu bisa berpengaruh kita diizinkan atau tidak masuk dalam satu negara. Mereka takutkan itu adalah mungkin dari pertama mungkin kita lagi cari-cari kerja ke negara mereka, terus kedua mungkin kita terindikasi ya. Oke, itu ya. Pokoknya itulah dengan teroris atau apa segala macam ya enggak. Ya pokoknya itulah. Dan negara itu memiliki hak penuh, memiliki kedaulatan menolak seseorang saat ingin masuk ke negara mereka. Mengizinkan atau menolak itu adalah hak mereka. Kita juga tidak bisa ganggu-gugat. Nah, namun masalah sekarang yang lagi panas-panasnya itu adalah masalah salah satu ulama Indonesia di mana saat dia ingin berkunjung ke
Singapura, dan saat keimigrasian Indonesia itu tidak ada masalah, semua dokumen itu lengkap, dan setibanya di tanah merah Singapura, kebetulan beliau naik kapal dari kota Batam, sampai di sana ditolak masuk ke Singapura. Nah, alasannya adalah sudah dikeluarkan, alasannya adalah bla 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 bla. Saya juga tidak punya kapasitas untuk menjabarkan, pasti teman-teman juga sudah tahu. Nah, itu memang masalahnya sorry. Masalahnya memang jadi berbelit-belit ya. Sampai ada demo di mana-mana. Saya pikir masyarakat Singapura, pemerintahan Singapura juga akan melihat kita ini barbar sekali Indonesia ini ya, gitu loh. Itu adalah haknya mereka untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang masuk dalam negara mereka. Nah, dan saya lihat barusan di berita bahwa yang jadi masalah sebenarnya adalah di mana si negara Singapura membeberkan alasannya kenapa beliau tidak diizinkan masuk ke dalam negara mereka. Tetapi di sisi lain, banyak masyarakat yang memaksa kedutaan besar Singapura Indonesia. Intinya begini, pemerintah Indonesia meminta alasan kenapa beliau ditolak. Meminta alasannya kenapa ditolak masuk ke Singapura. Nah, setelah Singapura memberitahukan alasannya kenapa menolak beliau, timbul masalah baru. Saya bingung gitu loh. Jadi tolong kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus menghargai kedaulatan negara Singapura. Dan saat Anda mengatakan, banyak sekali yang mengatakan putuskan aja hubungan dengan Singapura. Halo Indonesia, warga negara Indonesia banyak loh mencari rezeki di negara Singapura. Jadi jangan mengambil suatu keputusan saat Anda emosi, ya Anda meluap-luap dan apa segala macam gitu. Jadi tolonglah kita itu berpikir sehat. Ya bukan berarti maaf sebelumnya, sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk berkomentar seperti ini, tetapi poinnya adalah hanya seputar paspor. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki paspor, saya ucapkan congratulations, selamat berlibur, dan juga yang mungkin belum diterbitkan paspornya, mungkin belum rezeki, dan tetap berusaha dan coba kembali. Don't forget to like, comment, and share this video biar teman kamu tahu seperti yang kamu tahu. Salam sehat dan sukses selalu.